Halo sobat, kali ini kita akan menjelaskan regulasi untuk WRC Season 3 Mas ya? Ya. Jadi regulasi untuk Season 3 ini lebih menarik karena di driver stand nanti itu ada 2 orang. Betul ya. Jadi satu driver, satu co-driver. Jadi navigator. Nah. Jadi banyak yang ada perubahan dari regulasi yang sekarang. Jadi ke depan itu regulasinya lebih menarik lagi. Ada pace note-nya, ada navigasi. Dan regulasinya mungkin bisa dibacain Mas. Dari regulasi dari apa aja yang regulasinya? Betul. Jadi untuk regulasi yang baru ini ya, itu ini mungkin sama ya dari yang awal ya. Untuk kit 1/10 basic sasis sedan, wheelbase 260, terus untuk track width-nya 210. Itu berarti apa? Yang masuk kit seperti apa? Yang kit basic sedan itu bawaan kayak ESP ini kan basic sedan. Jadi dia bukan basic buggy. Kalau basic buggy yang di 1/12 kan itu hampir sama ukurannya. Itu enggak boleh karena dia dari pabrikannya sendiri dia mengeluarkan buggy. Jadi bukan bawaan pabrik lahir sedan. Oh, gitu. Kalau yang sedan boleh. Jadi kayak SV, ini SV boleh. Ini SV01 lahir udah spek dewa. Jadi kalau seandainya buggy yang dimodifikasi body sedan gitu nggak boleh? Nggak boleh. Jadi yang dilihat hanya ini yang sasis ya. Sasis ini SV, ini baru dipakai latihan. Boleh. SV boleh. Terus ini HSP Flying Fish 9412, 94123 boleh. Terus ada lagi ini FS Racing juga keluarin. FS Racing ini juga ada. Jadi yang bener-bener basic dari bawaan pabrik sedan. Ini FS Racing. Ini punya Om Amir ini. Ini kit bener-bener badak. Jadi tiap hari ini dipakai Om Amir untuk latihan. Ganti baterai, habis ganti, tiap hari dipakai. Nah, yang boleh, yang penting sedan ya, sedan kit 1/10. Custom pun nggak apa-apa. Custom ya? boleh. Untuk shocknya, untuk atau apa gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak semua untuk yang semua sedan kayak kan ini kan banyak ya kayak ASP, SV ini, yang lainnya kan boleh ya kayak TT01, TT02, bahkan kit drift pun itu bisa. Oke. Jadi kit drift yang 4x4 itu kit lama itu bisa dipakai. Yang pakai fan belt itu bisa. Iya. Oke, jadi bisa semua ya teman. Untuk yang basic sedan 1/10. Oh ya ada lagi basic sedan 1/10, cuman dia ukurannya gede, tapi di dusnya itu 1/10 kayak putiker atau itu nggak boleh. Kalau gitu yang kan ini ada wheelbase-nya. Ada ini ya, oke. Jadi di wheelbase-nya itu 260, weight-nya itu di lebarnya 210. Kenapa kita pakai 210? Karena di bawaan HSP itu HSP standar itu keluarin wheelbase yang lebar yang 200. Lebar 200 itu dia pakai heck yang standar itu 5 mili. Terus dia pakai roda peleknya itu dia pakai OD0. Jadi itu udah lebar 210. 200. Kalau kita modifikasi pakai yang pelek yang offset 3, otomatis kanan kiri kurang lebih sekitar 3 mili ya. Jadi 6 mili, jadi 206. Akhirnya makanya kenapa kita kunci di 210. Jadi untuk modifikasi boleh. Jadi hecknya ada juga yang ditambahin jadi 7 mili itu ya. Itu bisa, jadi masih bisa. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman. Untuk yang pertama kit 1/10 basic sedan, lalu wheelbase 260 dan 210 untuk lebarnya. Lebarnya 210. Jadi sudah dikunci di spek itu. Nanti kita race ada scruting juga. Oh, itu lebih bagus. Ada scruting. Oke, untuk yang kedua ini ya tentang elektrik sepertinya ya. Dinamo brushless ukuran 365X. Maksudnya X itu angka terserah ya. Angka terserah, jadi asalkan 365 gitu. Ini kafe bebas. Terus yang brush motor 540, yang brush 540.
Jadi gini, untuk motor rata-rata kayak gini. Ini yang punyanya Ogde sama Gold RC itu dia pakai ukuran 3650 pas, jadi bisa. Yang penting shaft 3,175. Iya. Shaft kan 3175. Yang pakai combo B-Wing, dia karena dia punya sensor, ada tambahan sensor di sini, dia lebih panjang dikit, 3652. Oh gitu. Tapi shaft tetap sama, 312, 3175, shaft tetap sama. Jadi enggak, yang ukuran shaftnya 5 mili kayak 3660 itu tidak boleh. Jadi untuk elektrik motornya harus pakai 365X. Jadi katakan ada 59 masih boleh. Masih boleh. 3659 boleh. Tapi yang penting shaft harus 3175. Jadi untuk dinamo brushless. Oh iya, sama ini dinamo brushed. Brushed itu ada sebenarnya 550. Oh iya. Bawaan itu 550. Tapi untuk di rally kita pakai yang versi 2. Versi 2 itu 540. Versi 2 itu 540. Itu boleh. Kalau 550 biasanya rata-rata dipakai di RC Adventure itu rata-rata 550. Karena dia ngejar di torsi. Torsi yang tinggi-tinggi, yang tinggi-tinggi itu ya. Oke, baik, untuk motor udah sangat jelas tadi dijelasin sama Mas Hafid. Lalu yang ketiga ya, ESC maksimal 60 ampere. Ini ada sedikit. Kenapa kok kita pakai 60 ampere? Karena di regulasi 1/1 itu mobil juga dibatasi. Jadi mobil kan cc-nya gede-gede. Betul. Nah, ada yang 2500 cc sampai 3000. Kenapa di WRC beneran itu dikunci di 2000 cc NA non turbo? Yang NA itu ya, yang 1600 turbo. Kita juga ngadopsi dari regulasi itu supaya kita ada batasan. Jadi satu ISC itu kalau yang 60 ampere hampir rata-rata sama. Jadi kemampuan sama. Dan lebih murah, lebih terjangkau ya. Iya lah istilahnya. Lebih terjangkau. Jadi untuk pemula-pemula juga bisa. Kalau ISC yang 120 lah harganya udah gila-gilaan gitu. Harga sultan. Jadi kasihan yang untuk pemula. Betul ya. Jadi kenapa kita kunci di 60 ampere? Kan di open. Nah, itu yang jadi alasan. Jadi mesinnya pun dibatasi. Jadi lomba itu supaya lebih menarik ya, lebih kompetitif. Jadi yang pemula sama yang udah pro itu hampir sama. Karena dikunci ISC-nya nggak boleh tinggi-tinggi. Iya. Yang tinggal adu skill aja. Iya. Jadi penjelasannya gitu. Baik. Oke, selanjutnya udah jelas banget tuh tadi ya. Untuk baterai ya, baterai 2S. Ini kayaknya udah jelas nih ya. 2S untuk MAH-nya bebas ya. MAH C-nya bebas. Jadi sama juga dengan regulasi ISC. Kalau baterai yang 3S itu harganya mahal juga. Tapi sebenarnya enggak loh, ada yang murah, cuman MAH-nya kecil. MAH-nya kecil. Ya kasihan lah yang untuk pemula-pemula. Iya. Mending 2S dan perawatan untuk 3S itu susah loh Mas. Betul ya. Balannya kadang 3S kita ngerawat 3S, kadang satu nggak balan udah nggak bisa dipakai. Iya. Kalau 2S lebih aman lah. Lagian juga 3S nggak dibutuhin ya. Kalau di track kayak di sini itu kayak gini nggak dibutuhin. Kalau untuk speed panjang mungkin iya. Kalau yang biasanya track itu ya, yang tanpa sirkuit ya katanya orang-orang. Balapan tanpa sirkuit. Siapa itu yang bilang gitu? Itu ada anak sana itu. Oke, lanjut ke untuk diameter ban. Jadi yang tadi saya bacakan lagi, yang pertama adalah kit, kedua motor, ketiga ESC, keempat baterai, lalu ada spek untuk ban. Diameter ban maksimal 75 mili. Kan banyak sih Mas yang jadi ban kayak ban buggy itu terlalu besar juga. Jadi ya ukuran standarnya di RC Rally itu rata-rata dia pakai maksimal 75. Jadi kayak ini 73 kalau nggak salah. 73 atau berapa gitu? Lebih kecil dikit. 74 kalau nggak salah. 74 ya. Kalau yang model ini 75. Jadi maksimalnya gini. Rata-rata untuk
untuk ban rally rata-rata di 75. Maksimal udah segini Maksimal ya. sudah segini. Kalau ban bugi lebih gede lagi 85 kalau nggak salah. Jadi RC-nya ya nggak proper gitu ya, kelihatan Iya. bannya gede banget. Itu mobil apa ya? Mobil monster apa, tank? atau monster truck atau motor sedan Motor sedan. atau rally sedan. Iya. Lagian juga nggak nyaman juga nggak nyaman ya juga. pakai Di belokan juga belokan. Jadi ini detail banget ya untuk regulasinya ya. Lalu yang selanjutnya body sedan atau hatchback. Nah ini Kan banyak juga yang body. Kalau RC itu rata-rata kan bodinya juga ada yang body bugi gitu ya, kayak kecil. pickup tuh juga Pickup ada yang juga beda. ada. Tapi kenapa kita pakai body di sedan? Sedan, ya, Karena di kenapa? rally benerannya juga rata-rata juga pakai sedan. Ya nggak pernah tahu sih untuk Rally pickup, pakai pickup. Tapi Ya, kalau mau ya lebih nggak real apa-apa. sih. Iya sebenarnya nggak apa-apa kalau mau ya pakai pickup itu ya. Tapi ada lah, yang penting Iya. biar seragam. Oke ya. Jadi lebih realistis Lebih ya. realistis di RC berat. Tuh. Ini body Oh, ini bodi sultan nih, bagus body, ini. body sedan, body Yaris. Nah itu. Ini juga ada body. Ini body apa ini bawaan touring. Bawaan touring. Touring ya. Ini sedan juga. Sampai Nggak apa-apa ya dipakai. Tidak apa-apa, bawaan. Jadi body bebas. Terus kacanya dihitam-hitamin nggak apa-apa ya? Tidak apa. Nggak apa ya. Nanti drivernya nggak kelihatan. Referensi di atas. Oh iya. Oke selanjutnya. Jadi yang pendek itu karena kita ya biar sama. Kalau pendek itu body rollnya hampir nggak ada, Mas. Oh iya. Jadi kayak ya sasisnya sedan, bodinya bugi. Jadi nggak istilahnya lebih tantangannya itu kita pakai body sedan, ada body rollnya itu. Iya. Ngatur ada ini ada winch-nya. Pasangin. Ini ada yang bisa diatur nih ya. Bisa diginiin ya. Ada yang dimodifikasi pakai apa itu? Punya nama itu jerigen ya, jerigen dipotong teman-teman jadi wingsnya itu. Ya aneh-aneh. Nanti lama-lama bak sampah dipotong nanti. Nggak apa-apa, yang penting kreatif, bagus, terus dilihat itu keren gitu kan. Yang penting kan gitu. Oke, lanjut. Mas. Ya, ini sekarang ke regulasi permainannya ya. Start di hari yang sama pada hari Sabtu jam 14.15 start. Iya kan, karena kenapa kita pilih hari Sabtu, Mas? Iya. Nah, karena di hari Minggu itu rata-rata para pemain itu ada hari keluarga untuk keluarga. Jadi kalau kita kan race-nya itu tiap hari, tiap minggu ya, tiap minggu sekali. Kalau kita ambil di hari Minggu, kasihan di keluarga. Karena Minggu itu hari memang khusus untuk keluarga. Jadi kalau di hari Sabtu kan ada yang kerja itu setengah hari, pulang jam 12. Ya. Ada yang kayak Sabtu Minggu libur. Dia hari Sabtunya itu masih bisa main, Minggunya untuk keluarga. Oke. Kalau yang nggak punya keluarga, Nah, boleh-boleh aja boleh-boleh aja. Ya, tapi tetap aja race-nya di hari Sabtu. yang penting hobi dan keluarga harus Iya. imbang. Udah jelas banget nih. Bodi sedan udah jam. Nah, ini poin. Ini yang bingung ini poin sekarang. Poin yang didapat di tiap seri 1 sama dengan 25, 2, 20 dan seterusnya ini. Mau tak bacain semua ada ini. Banyak loh ini. Ya poinnya gini. Poin itu Poinnya gimana? kita Karena ambil teman-teman dari ini- kayak race-race yang ada ya, kayak F1, GP. Itu tiap seri itu ada poinnya. Yang juara 1 poin 25, yang juara 2 poin 16, 20 kan di sini 20, juara 3 poin 16, juara 5 poin 11, juara 6 poin 10, dan ke bawah itu turun 1 poin sampai 16 di itu 0 ya. juara 15 itu ranking 15 ya, nomor Iya. 15 itu urutan 15 dia poin 1. Poin 1. Kalau di atasnya 15, 16 ke atas itu Sudah poinnya 0. Oke. Jadi nanti diakumulasi di akhir serinya ada 7 ya. 7. Seri 1 sampai seri 7 diakumulasi, siapa yang poinnya terbanyak itu yang menang. Yang jadi juara. Ya. Jadi ya realistis banget ya, kayak di GP ya gitu, di rally rally 1 pun ya gitu. Jadi pinter-pinternya driver ini untuk Iya. anu ya, untuk mau ngambil di mana ini.
Kalau udah ngunci misalnya ini kan kalau misalnya 25 dia menang terus sampai 7 seri ya enggak sih ya. 5 seri aja 125 ya. Iya, bisa 125 ngunci udah juara. ngunci ya. Iya, Katakan kayak itu kameramen itu ngunci udah ngunci juara iya, itu. iya. Ya itu makanya saya bilang itu kan, saya tahu dia. Iya. Soalnya dia ada yang datang aja udah gini, udah panik udah. Tuh, jadi ya keren. Selanjutnya untuk kit ganti poin reset 0 maksudnya ya. Gini, Nah, ada kan kit itu banyak. Jadi di lomba beneran pun sama. Jadi kalau ganti tim itu nggak bisa. Ganti motor pun, mobil pun dia nggak bisa. Jadi makanya kayak dari Toyota atau apa gitu ya. Race udah jalan tiga race, race keempat dia ganti mobil itu nggak boleh. Boleh ikut, tetap turun, tapi poinnya awal itu hilang. Iya, gitu. Tapi kalau dengan kit yang sama misalnya Jadi, saya bawa 2 ASP nih. Boleh ya. Jadi yang penting kit ganti kit itu dari satu merek ke merek lain. Yang lain. Kalau dari HSP ke HSP lain, kita punya 2 kit. Satu kit dipakai, terus katakanlah satu kit itu trouble. Kita pakai kit, harus kit yang dari merek yang sama. HSP juga, itu boleh. Kalau kita ganti di SV, itu poin yang awal akan di reset ke 0. Oke, lanjut. Untuk jika poin sama, ditentukan race terakhir yang lebih unggul di akhir race. Nah, ini masih kan poinnya itu ya acak Ya. dari seri 1 sampai seri 6 sampai seri 7. Seri 7 itu seri penentu. Jadi seri penentu mungkin jadi yang juara 2 di akhir seri itu total poinnya katakanlah 120. Yang juara 1 poinnya juga sama 120. Tapi yang dimenangkan dia yang race di terakhir. Race terakhir itu yang juara siapa? Ya, jadi yang juara itu yang race ke-1. Walaupun dia poin sama. Poin yang juara 1 dia bakal lebih unggul daripada poin yang sama di race terakhir seri 7-nya. Race yang kalah ya yang di bawahnya. Jadi juara 3, juara 4 yang diambil yang seri terakhir juara yang lebih unggul. Jadi katakan kayak ini di seri 7 A sama B poin sama-sama 120. Tapi di seri 7 ini B menang. Berarti B yang menang. B yang menang. Oh. B yang lebih juara. Dari urutan yang terakhir di seri yang terakhir juga. Seri terakhir, seri 7. Oke, lalu lanjut untuk kehadiran minimal 4 kali, jika kurang akan otomatis turun ke WRC 3 grup awal. Wah, ini susah ini. Jadi gini, kalau WRC kan ada WRC 1, WRC 2, WRC 3. Jadi kalau kita kehadiran di WRC 1 itu cuma 3 seri, kita akan degradasi langsung ke WRC awal. Jadi tidak degradasi, turun 1 peringkat di WRC yang WRC 2. Kan ada itu. Langsung loncat mulai awal. Jadi ya, karena kehadiran tidak sampai separuh kan. Ada 7 seri, dia cuma datang 3 kali. Iya. Otomatis dia dianggap kurang kehadiran. Iya. Makanya dia akan diturunin di kelas awal. Kalau dia turun degradasi cuman dia datang 4 kali, poinnya 3 terakhir itu ya. Dia akan turun di WRC 2. Jadi 1 tingkat. Oke. Jadi untuk yang kalah secara poin di WRC atasnya, dia akan turun ke WRC bawahnya. Tapi kalau absennya lebih dari 4 kali ya, 4 kali. Absennya 4 kali, berarti dia turun 2 kelas di bawahnya. Enggak 2 kelas sih, yang penting kan sekarang ini cuma ada 3. Jadi ya turun paling awal lah. Ya pokoknya yang turun dari awal. Mulai dari awal. Karirnya dari awal lagi. Nah, ini bagi yang teman-teman sering bolosan ya, itu harus diperhatikan. Itu udah bolos 4 kali itu. Banyak. Sebenarnya ada teman kita juga, Mas Ari itu ya, itu hampir degradasi. Kalau enggak dia udah susah nanjaknya itu. Tapi saya yakin kok bisa. Soalnya nggak bolos.
Kalau dia bolos besok. Nah, kalau bolos besok, baru turun ke WRC 3. Degradasi. Bukan degradasi lagi, dilemparin. Dilemparin. Kasihan. Oke, lanjut. Untuk grup WRC 1 urutan yang tadi jelasin tadi ya. Urutan 3 dari bawah poin akhir season akan didegradasi di grup WRC 2. Terus saya lanjut aja ya. Ini kan berkaitannya. Untuk grup WRC 2, grup B apa WRC 2 ini ya? Grup B harusnya ya. WRC 2 ya. WRC 2. Juara 1 2 3 naik ke grup WRC 1. Urutan 3 dari bawah degradasi ke grup WRC 3. Itu juga seterusnya grup WRC 3 juara 1, 2 dan 3 naik ke grup WRC atasnya atau grup WRC 2. Lalu sudah sudah. Nah, jadi saya jelasin dulu. Jadi kan kita punya WRC itu ada 3 kelas, WRC 1, WRC 2, WRC 3. Jadi yang dari WRC 1 yang degradasi adalah yang 3 posisi terakhir. 3 posisi terakhir itu bakal degradasi ke WRC 2, WRC bawahnya, 1 tingkat di bawahnya. Kalau poinnya kurang ya, kalah. Poin terakhir itu poinnya kurang, dia akan turun di WRC 2. Tapi sebaliknya juga dari WRC 2 yang juara 1, 2, 3 dia akan naik kelas ke WRC 1. Jadi nanti bakal ke filter semua di WRC 1 itu pasti pembalapnya hebat-hebat. Jadi semua pembalap yang hebat-hebat pasti ngumpul di WRC 1. Itu serunya. Dan dari WRC 2 yang poinnya terkecil, 3 terakhir itu akan turun lagi ke WRC 3. Dan untuk pemula-pemula yang baru masuk, dia yang juara di WRC 3 otomatis dia akan naik kelas ke WRC 2. Jadi seperti itu. Nah, jadi karirnya akan naik terus ke filter sampai naik ke WRC 1. Ya, lah untuk ini kan sudah ada WRC 1. Awalnya dulu gimana kok tiba-tiba ada WRC 1 dengan nama-nama itu? Gini, awal dulu ya ini berkesinambungan terus berarti ya? Berkesinambungan. Awalnya dulu ya cuman di latihan biasa ya, biasa di time trial, siapa yang waktunya bagus kita bagi. Ya jadi dari kopdar daripada kopdar nggak jelas, main-main tabrak-tabrakan terus, skill nggak nambah-nambah, nggak ada patokan ukuran skill yang bagus, kita nggak bakal tahu skill kita seberapa sih. Makanya kita bikin acara WRC supaya kita bisa tahu ukuran skill kita seberapa. Di klasifikasi tadi ini ya, yang WRC 1. Kenapa nggak dicampur aja? Kok pakai WRC 1, 2, 3? Karena kebanyakan mas. Jadi kalau diurut sampai banyak, ya kasihan nanti yang nggak dapat piala, yang biasa-biasa karena pialanya cuma pialanya cuma 1, 2, 3 pasti orang-orang itu aja. Tapi di middle di WRC 2 dia akan bertarung sesuai dengan kemampuannya. Rata-rata skill sama-sama di teman-temannya itu. Jadi dia masih ada potensi juara di skill yang sama. Di pemula juga sama, di WRC 3 pemula itu dia masih ada ambisi untuk bisa juara di kelasnya sendiri. Jadi ini benar-benar diadopsi dari 1:1-nya, teman-teman. Sama, hampir sama. Mungkin kalau teman-teman ngikutin rally WRC ya, yang kelas dunia sama kayak ini. Lalu mungkin teman-teman juga suka main game game itu juga ada sama karirnya itu. Ya, ada jenjang karir. Dia bisa naik ke WRC 2 lalu naik ke WRC. Sebenarnya WRC ya namanya ya. Cuman kan untuk membedakan daripada WRC piro. Kan bingung WRC 1. Oke. Gitu ya, tadi jelas. Nah, ini untuk yang selanjutnya, peserta hanya boleh mengikuti satu kelas WRC, WRC 2, WRC 3 atau junior WRC. Ini ada junior WRC ya? Ada buat adik-adik ya? Untuk junior itu maksimal di sampai kelas 6 ya? Sampai 12 tahun ya? 12 tahun, maksimal 12 tahun. 12. Kalau udah di atasnya
kan rata-rata istilahnya. Kalau 13 biasanya itu udah SMP. U12 lah, kita kuncinya di U12 yang junior. Jadi ada kelas junior teman-teman. Jadi teman-teman boleh kalau punya anak mau ikut main, atau bolehlah adiknya, diajak. Atau dia sendiri ikut U12 pakai baju SD itu enggak apa-apa ya. Kan lucu gitu. Ini mungkin nanti Tapi ada kalau ke sini harus bawa itu apa? Akte. Dilihat aja punya KTP atau enggak. Kalau KTP seumur hidup, wah ini berarti udah harus senior ini. Atau mungkin dibuka lagi kelas ibu-ibu. Mungkin ya. Tapi di keren junior tuh. itu keren. Ada satu cewek yang main di WRC junior. Cewek. Lia itu. Oh iya. Keren. Oh iya banget. itu. Jadi satu-satunya pembalap cewek yang di Cewek. sini. Dan junior ya. Junior. Mentalnya Oke. kuat itu. Nah, sebenarnya ini enggak terbatas gender teman-teman. Jadi Jadi semua mau boleh main. mau cowok, cewek atau yang lainnya itu nggak apa-apa ya. Oke, lanjut ini untuk apa pembalapnya ya. Terus lalu regulasi berikutnya di hari H lomba track clear area. Jika melanggar akan dikenakan penalti 10 poin tanpa harus panitia yang mengingatkan harus clear area. Jadi gini, biar kita itu sama-sama skillnya itu sama ya. Jadi di track itu kan tiap hari itu beda. Jadi kering Unpredictable ya. Jadi kering pun tracknya beda. Terus basah juga beda. Jadi supaya sama-sama kita itu belum merasain track yang baru. Jadi nggak apalan Nggak gitu apalan, ya. Nggak apalan jadi- gitu ya. Dan untuk kedepannya season 3 ini track akan berubah terus. Oh, ya ini Jadi tadi ada pace note-nya ada itu. pace note tadi ya. Jadi nggak sama, jadi race akan berubah terus. Tapi dimulai dari mungkin season 3 ini dimulai dari JMP ya, sirkuit. Kita punya 2 sirkuit, JMP sama SS. Jadi nanti start di JMP. SS maksudnya itu kepanjangan dari Sirkuit slab. sirkuit slab, bukan Ya, special memang- stage ya, bukan. Bukan. Ah, Sirkuit slab. SS. Memang dulu itu tempat Tempat padi ya, slab, giling padi gitu. giling padi. Nah, namanya SS. Ini sama kayak di rally bener kan SS1, SS2 itu sebenarnya bukan Bukan. nama sirkuit slab. Oke, untuk selanjutnya peserta dilarang warming up jika melanggar penalti 5 poin, harus langsung menuju garis start. Sama juga kayak yang tadi itu nggak boleh nyobain lintasan. Oh, iya. Kalau dia udah merasain lintasan, licinnya kayak apa, dia pasti orientasinya pasti Ganti lebih bagus. ban atau apa gitu Dia ya. akan ya memperbaiki. Iya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi disamain semua, yang baru datang, yang datang duluan akan merasakan track yang sama. Jadi di hari yang sama itu pasti track akan sama. Beda Iya. kalau beda hari. Betul. Mungkin hari kemarin itu hujan, sekarang enggak. Jadi akhirnya beda. Iya. Tapi kalau di hari yang sama itu kondisional, misal jam 1 enggak, jam 2 enggak hujan, terus jam 4 hujan, tetap jalan. Sesuai urutan antrian. Iya, betul. Jadi kasihan yang ini ya, kasihan yang tadinya enak lalu hujan Nah, terus lanjut. Nah, itu kasihan. itu gitu. tantangan sebenarnya Tantangan, juga sih. Di rally beneran juga sama sebenarnya. Iya, sama. Iya. Kalau bisa Kendalanya datang cuaca. datang tepat waktu, lalu ngelihat, terus main. Kalau mendung gitu urutan ganti aja langsung diantrin ke depan. Nah, ngomong dulu hujan ya. Daripada kalau hujan kayak kapan tuh kan pernah dulu itu ya. Nah, aku sendiri yang Oh, kena. iya. Itu kan salahnya sendiri kalau start di akhir-akhir gitu kan. Lainnya gak kena, Ya, aku iya. sendiri yang kena hujan. Ya itu sebenarnya yang poin hari H lomba dengan peserta dilarang warming up beda di pemotongan poin ini. Kenapa kok gitu? Ya kan Itu maksudnya warming up itu udah masuk udah masuk jam lintasan, race ya? jam race, dia jamnya cuma di- race, dia itu nyoba satu lintasan atau Ah, separuh lintasan iya. itu nggak boleh. Iya. Kalau udah nyoba pasti dia itu udah tahu karakter tracknya kayak gimana. Tapi kalau misalnya dia pede, gak apa-apa lah aku tak nyoba. Potong poin, iya pasti dia bisa dipotong poin. ngejar poin di akhir dapat juga berarti ini ya. Kalau misalnya ada Tapi yang kayak poinnya itu 5 poin itu banyak banget. gini. Iya banyak. Itu
kan sama kayak juara 1 juara 2 itu. Selisihnya 5 poin. Oke, lanjut. Antri start maksimal jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Di atas jam tersebut dianggap tidak ikut race. Jadi DNS ya. DNS. Karena kita itu pesertanya juga banyak. Jadi kalau nggak dibatasin waktu, selesainya bakal panjang. Mungkin bisa sampai selesai maghrib itu belum selesai, belum kelar. Kalau kita nggak batasin di 16.30. Iya. Jadi yang benar-benar mau ikut datang lebih awal boleh. Biasanya anak-anak itu ada yang datang dari jam 12 sudah ada yang datang barang antri. Tapi tetap nggak boleh masuk lintasan. Tetap cuman ya nongkrong-nongkrong, ngobrol, setting-setting dikit-dikit. Atau mungkin doa-doa dulu. Itu. Kasih garam atau apa. Biasanya teman-teman tuh kasih garam, gula, terserah lah. Di tagnya tuh mau kasih apa gitu. Iya. Oke, penalti untuk lanjut. Ini yang dari Antri. Oke. Ini yang baru, Mas. Penalti 1 detik untuk ini. 1 kon yang ini ya ada tambahan regulasi baru yang dari season 2 ke season 3. Jadi season 3 itu bakal lebih seru lagi karena di situ ada akun dan pace note. Juga ada navigasi. Boleh diperbolehkan pakai navigasi, tanpa navigasi pun dia diperbolehkan. Ya hebat banget kalau tanpa navigasi ya. Bisa itu ini yang baru ya. Yang baru itu tak bacakan penalti 1 detik untuk race kun yang jatuh. Jadi nanti ada di lintasan itu kita pasang sebagian ya. Kita acak. Jadi nggak harus itu di tempat yang sama. Boleh kita acak sesuai dengan panitia. Tuh tiap driver beda kan? Enggak, sama. Jadi dalam satu race itu ya? Satu race sama. Cuman penempatannya race 1 dan race 2 itu beda. Oke. Jadi sesuai, jadi biar menarik, nggak ada apalan gitu loh. Iya. Jadi menarik itu taruh mana tapi sesuai. Jadi pembalap 1 dan lainnya di waktu hari yang sama itu pasti race-nya juga gitu. Ya beda. Seru ini teman-teman. Keren. Terus ada lagi bawah itu, Mas. Ya, penalti 5 detik jika recovery. Ini recovery itu kayak bantuan marshal ya, Jadi driver di atas, navigasi di atas. Tapi kalau mobilnya terjatuh, pasti dia butuh marshal. Nah, kalau dia berbantuan marshal, dia dapat kena penalti 5 detik. Jadi mobilnya terguling. Atau bisa keluar lintasan atau trouble, itu juga dia akan dapat penalti. Ini yang beda dari yang regulasi yang pertama ya. Ada tambahan regulasi penalti 5 detik kalau recovery, jadi terguling tadi. Untuk sebelumnya kan timer tetap timer di pause ya tapi ya. Untuk sekarang ini juga sama, tetap timer di pause kalau dia butuh katakanlah mungkin nanti marshal gitu ya. Marshal akan di pause. Kalau tidak gitu, timer akan tetap jalan karena dia akan berusaha untuk kembali lagi. Nah, itu diperbolehkan. Apapun kondisinya, misalnya kondisinya kalau drivernya itu butuh marshal gitu ya. Itu langsung di pause. Oke. Jadi ada tambahan 5 detik untuk marshal itu tadi. Jadi kalau tanpa dia memanggil, tanpa dia memanggil tetap jalan. Tetap jalan. Timer tetap jalan. Ya. Jadi bedanya. Terus kondisi recovery itu seperti apa? Misalnya hanya dia slip gini ya, katakan Nikon ya, lalu berputar. Mobil set gini, dia harusnya kan gini. Dia masih bisa jalan, diperbolehkan. Terus seandainya gini, terus tiba-tiba marshal gitu gimana? Dia tetap. Kalau marshal dia teriak marshal, langsung pause ya. Tapi kan dia kena penalti. Kompensasinya kena penalti gitu ya. Oke. Jelas teman-teman. Penalti sudah diperbolehkan menggunakan navigasi di driver stand yang tadi dijelaskan sama Mas Hafid. Ini dijelaskan lagi Mas karena ini regulasi saya bacakan. Jadi di regulasi kali ini itu ada namanya bantuan ya istilahnya gitu, co-driver. Jadi memang lintasannya itu kita bikin beda. Jadi ada soalnya. Jadi soalnya itu belok kanan, belok kiri, ada bundaran itu dia harus ambil yang kanan atau ambil kiri. Nah, itu ada ketentuan. Jadi diperbolehkan kalau apalan pun boleh. Tapi biasanya itu dia akan blank waktu di atas
driver Iya. stand. Naik Pasti. tangga itu aja Tangga udah blank, kapalannya blank. hilang semua wis. Rata-rata Kaki gitu. aja Jadi udah gemetar. diusahakan kalian kalau pakai navigasi boleh, navigator ya, Navigator. Dan navigator pun diperbolehkan dari beda kelas. Jadi WRC 1 boleh pakai navigator, WRC 2 atau WRC 3 boleh. Dan sebaliknya. Jadi navigator 1 dia bisa untuk beberapa driver Beberapa driver nggak apa-apa ya. diperbolehkan. Misalnya Mas Hafid mau Pakai navigator, navigator saya atau ini. siapa atau Mas Ogi gitu nggak apa-apa ya. Boleh. Oke. Tapi satu navigator ya. Ya. Nggak boleh boncengan. Iya. Navigator. Nah kalau navigatornya ikut dredeg juga gimana? Bacanya juga bingung gitu. Jadi pilihlah navigator yang terbaik. Karena kalau salah pasti kalian ada penaltinya. Iya, itu pertama. Yang pertama kena penalti, yang kedua berantem di atas driver stand. Itu yang bahaya. Itu dia. Itu yang bikin keren loh Mas. Oh itu yang bikin keren malah ya. Oke, oke. Bikin seru. Bikin seru. Saya tahu orangnya itu. Saya tahu orangnya. Yang suka teriak-teriak itu. Nanti teman-teman bisa lihat nanti siapa orangnya. Nah ini untuk yang Oke, terakhir, yang- regulasi yang terakhir. Ah ya. WRC ini. Jika melanggar rute harus mengulang langsung di titik yang dilanggar. Jika diteruskan sampai finish akan dianggap DNF atau did not finish. Ini misalnya gini, kita ada putaran ya, ada seluruh putaran. Donat ya. Donat ya. Nah, Kita ambilnya itu katakanlah di pace note-nya, di soalnya itu rutenya harus ambil kanan. kanan. Tapi dia ambil rute kiri putar. Jadi Iya. driver yang navigator harus segera mengingatkan. Jadi bener-bener navigator itu dibutuhkan. Jadi untuk mengingatkan drivernya sendiri supaya jalurnya itu benar. Yang benar sesuai Kalau pace itu note. diterusin sampai finish dan navigator tidak ngingetin, pasti dia akan kena penalti. Penaltinya apa? DNF. DNF Dan itu- panitia itu nggak ngingetin loh ya. Panitia nggak ngingetin. DNF untuk poinnya 0 ya? Nol. 0. Poinnya nol. Mending nggak Itu yang datang. hati-hati. Mending nggak datang ya. Daripada Pilih navigator yang bisa baca. yang bisa baca. Mungkin satu ini Mas, apa teman-teman dikasih bocoran lah. Seperti apa sih pace note-nya itu seperti apa atau kanan 5 atau apa kayak yang di WRC 1:1 itu? Atau Enggak gitu. Jadi karena lintasan kita ini sama, jadi ada keterbatasan jalan ya. Jalan jarak pandang kalau di WRC beneran itu jarak titik A, titik start sama titik finish itu berbeda. Karena memang bisa ditempuh dengan jarak yang jalan gitu ya, nggak ada keterbatasan pandangan. Nah, iya. kalau di WRC untuk rally itu kita punya keterbatasan. Jadi lahan pun ada keterbatasan, pandangan juga keterbatasan. Masa kita main jarak 500 meter? Nggak mungkin lah. Jadi jarak pandang juga berpengaruh. Jadi lintasan itu idealnya dalam satu lintasan kira-kira jarak pandang berapa? Kira-kira 50 lah. ya sekitar 100 lah, maksimal Iya. 100, jarak pandang 100 itu bisa. Kalau Tapi ya lebih dari kecil itu banget. udah sulit, mobilnya segini, Iya. kelihatan dari jauh, wah jadi kayak semut. Iya. Jadi kayak mobil Super 32 itu. Kenapa kita pakai soalnya itu kayak ada yang ambil kanan, nanti kita modifikasi. Jadi cuman kanan kiri putar donat seperti itu ya. Kayak yang kemarin tuh yang kita coba pernah kemarin itu kan kita kasih kun sama, jadi lap pertama itu kita tanpa kun, yang kedua joker tanpa lap. joker. Lap pertama tanpa kun tanpa joker. Lap kedua kemarin itu harus pakai joker dan Pakai joker kun. joker lap. Joker lap Joker lap. atau Nah, donat ya. iya. Kun donat ya. Kun sekali, Ah, joker lap sekali. Yang Yang lap ketiga dua tanpa kali kun joker. tapi joker 2 kali. Itu yang kemarin yang kita lakukan di seri 6. Season Seri 2 seri 6. Oke. Teman-teman. Hmm. Nah, ini untuk teman-teman yang belum pernah ke sini, boleh. Kemarin itu ada yang teman dari Solo itu sini jauh-jauh untuk main ikut di WRC. Nah, keren banget nih. Iya, Jauh. jadi teman-teman
Kalau mau ke sini regulasinya dibaca dari awal, Iya. sesuai dengan regulasi, turun di hari Sabtu sekitar jam 2. Jam 2 itu udah mulai, itu boleh. Jadi tanpa biaya loh Mas. Iya. Risknya itu. Iya. Gratis. Gratis. Daftar gratis, jadi langsung turun bisa. Teman-teman Kecuali yang makan dari sama minum, manapun ya? boleh. Ah. Yang penting mobilnya sesuai regulasi. Sesuai, betul. Itu boleh turun. Kalau makan minum bayar sendiri ya. Bayar sendiri. Ya. Tidak gratis. Ya. Jadi mungkin di bawah ini di deskripsi mungkin juga bisa dibaca lagi. teman-teman. Nanti tak kasih apa itu location ya. Ya, untuk- location juga untuk location. deskripsi juga. Oke. Nah, ini ada yang menarik lagi. Kalian bisa tentuin pembalap dari WRC 1, WRC 2, WRC 3, nama pembalap mana yang jadi favorit kalian dan berikan alasannya. Nanti ada giveaway yang menarik dari PS7 ya. Ya. Apa itu? Tentuin. Pokoknya yang itu tadi. Ah, Kata kuncinya pembalap siapa yang pembalap favorit kalian siapa dan berikan alasannya. Nanti kita acak jadi random ya. Random dipakai aplikasi itu nanti kita live di seri terakhir di Seri- season 7. Season 3, season 3 seri seri 7. 7. Oke. Kita live di situ. Ada giveaway menarik. Apa itu? Mungkin dikasih bocoran giveaway-nya apa itu? Rahasia ya. Rahasia nanti pokoknya giveaway-nya menarik. Oke. Siap. Untuk teman-teman yang kurang jelas juga di penjelasan ini, kalian bisa tulis komentar di kolom komentar itu, tanya apa aja tentang regulasi ini. Mungkin nanti kita bisa bantu jawab ya Mas ya. Iya. Enggak, kalau enggak dari saya mungkin dari tim-tim dari teman-teman SRCC juga bisa bantu jawab. Oke, teman-teman hadir, rasakan sensasinya. Pasti apa? Gemeter. Gemeter Nah, rasakan itu gemeternya rasanya itu. gemeter dari ujung kaki Adrenalinnya sampai itu. ujung rambut. Diliatin banyak orang loh Mas. Satu kecamatan ya. Oke. Sekian dari kita, dari PS7 dan teman-teman SRCC. Mudah-mudahan race ini menarik untuk kalian semua. Jadi kalian bisa datang di sini. Oke. Nah,